Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman, channel yang mengedukasi tentang bagaimana teknik negosiasi mediasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Ibu Safina di Pasuruan, Jawa Timur. Ibu Safina ini menceritakan bahwa tahun 2015 yang lalu beliau mendapatkan fasilitas kredit rekening koran dari sebuah bank pemerintah sebesar 600 juta rupiah digunakan untuk mengelola usaha toko material bangunan. Nah, karena pinjaman rekening koran, maka setiap bulan beliau hanya dibebani membayar bunga pinjamannya saja. Tidak ada kewajiban membayar pokoknya. Nah, setiap jatuh tempo kredit 1 tahun sekali hanya diperpanjang. Sehingga selama 3 tahun berturut-turut beliau hanya membayar bunganya saja. Perpanjangan 3 kali, beliau pinjamannya masih utuh 600 juta. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 2019 terjadi musibah COVID gitu ya, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, tidak terkecuali bisnis Ibu Safina ini. Singkat cerita, sampai dengan tahun 2025 beliau tidak pernah mengangsur dan katanya tidak pernah didatangi lagi oleh petugas. Nah, yang mengejutkan, beberapa minggu yang lalu beliau tiba-tiba menerima surat yang isinya pemberitahuan lelang. Akan dilakukan lelang terbuka di kantor KPKNL Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal 18 Juni 2025 nanti. Beliau menyampaikan kepada saya, Pak, tolong saya, Pak. Saya masih sanggup nyicil, Pak. Walaupun saat ini usaha saya tidak lagi seperti yang dulu, tapi saat ini anak saya sudah bekerja dan menyanggupi untuk mengangsur lagi 10 juta rupiah sebulan. Tolong bantu saya agar jangan sampai dilelang, Pak. Nah, dari cerita Ibu ini, Bapak Ibu, kita angkat masalah ini, kasus ini untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi bila saat ini beliau menghendaki agar tidak dilelang dengan cara mengangsur lagi, itu saya meragukan apakah bank bisa bersedia. Biasanya kalau sudah dalam posisi sudah terbit tanggal lelang, maka bank menghendaki pinjaman itu dilunasi. Setidaknya untuk menggagalkan lelangnya, biasanya pihak bank minta distori minimalnya 20% dari pinjamannya. Jadi kalau 600 juta biasanya diminta untuk menyetori 120 juta, lalu lelangnya dibatalkan, kemudian akan diberi waktu lagi, tapi bukan untuk mengangsur. Biasanya diberi waktu lagi untuk bisa melunasi pinjamannya. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Biasanya seperti itu ya yang terjadi. Nah, saya sampaikan bahwa mungkin bank sengaja juga memberitahukannya sudah mepet-mepet. Biasanya 1 bulan sebelumnya sudah ada pemberitahuan tanggal lelang dan biasanya debitur dikasih tahu tanggal lelangnya sehingga bisa mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin mempersiapkan untuk seperti menyetori 20%-nya agar lelang ditunda dan seterusnya, atau juga mungkin mempersiapkan bila mana perlu melakukan gugatan gitu. Nah, biasanya bank ada yang dalam tanda kutip sengaja debiturnya dikasih tahunya sudah mepet-mepet tanggal lelang, sehingga bila melakukan upaya hukum waktunya sudah tidak cukup lagi gitu. Bayangkan kalau sekarang baru dapat pemberitahuan pada lelang tanggal 18, berarti kan hanya kurang dari 2 minggu gitu. Kalau melakukan upaya hukum sudah mepet ya, kemungkinan besar kalau dibuatkan gugatan pun kemungkinan sidangnya baru dimulai setelah lelang terjadi. Jadi saya sangat menyayangkan kalau Ibu Safina ini baru punya keinginan mengangsur setelah adanya pemberitahuan lelang. Kenapa enggak dari kemarin-kemarin, misalnya sebelum adanya pemberitahuan lelang datang itu ke bank itu untuk menyampaikan bahwa memang beliau saat ini sudah punya kemampuan membayar lagi tapi mungkin di bawah kewajiban misalnya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang menimpa Ibu Safina ini?
Pertama, jangan pernah meremehkan kredit macet ya. Memang kecenderungan itu bank itu intens menagih itu terhadap tunggakan baru Bapak Ibu. Tunggakan baru muncul, baru tunggakan bulan pertama, kedua, ketiga, itu intensitas penagihannya sangat tinggi. Bahkan bisa sehari 2 kali, bisa 3 kali gitu. Tapi memang seiring waktu berjalan, kalau kemudian ditagih ternyata tidak menghasilkan, maka bank akan eh, konsentrasinya akan beralih kepada penunggak baru berikutnya. Ingat ya, setiap bulan akan muncul nasabah yang menunggak baru Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Maka mereka akan mengalihkan konsentrasi penagihannya kepada yang baru muncul. Nah, di Kang Dun maksud apa? Agar tunggakannya tidak semakin memburuk. Jadi dengan intent ditagih diharapkan tunggakan yang muncul bulan itu bulan depannya sudah kebayar double sehingga berikutnya lancar lagi. Harapannya seperti itu. Makanya kenapa intensitasnya penagihannya menjadi lebih sering gitu. Nah, yang kedua, kenapa justru yang sudah terlanjur menunggak lama intensitasnya menurun? Karena semakin memburuk kolektibilitas debitur, maka bank akan mengalihkan penanganannya ke divisi yang khusus menangani kredit macet gitu. Jadi setiap bank itu pasti ada yang namanya divisi kredit macet. Dia akan eh, menangani semua kredit macet yang sudah melampaui, misalnya katakan sudah melampaui 100 hari 100 hari menunggak misalnya. Dia akan menangani yang seperti itu sehingga dia akan lebih intens. Dia akan menganalisa apakah ini perlu diselesaikan melalui lelang atau cukup penagihan. Apakah debitur ini punya konsep penyelesaian yang jelas, punya skenario yang jelas, punya perencanaan yang matang dalam rangka menyelesaikan kredit macetnya. Nah, disitulah pentingnya yang saya sampaikan Bapak Ibu perlu membangun komunikasi dan membangun persepsi. Karena petugas yang akan mengunjungi Bapak Ibu itu tidak hanya sekedar menagih, tapi dia akan menganalisa apakah bisnisnya masih prospek, apakah bisnisnya masih jalan, apakah masih bisa diharapkan pembayarannya, apakah satu-satunya jalan harus jual aset dan sebagainya. Itu akan dianalisa. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu sudah mulai macet di atas 3 bulan dan Bapak Ibu tidak punya konsep penyelesaian yang jelas, maka pasti arahnya adalah ke lelang. Itulah yang menyebabkan kenapa ada orang yang sudah macet 6 bulan bahkan 9 bahkan 1 tahun nggak dilelang, tapi ada juga yang baru macet 7 bulan 8 bulan dilelang. Itulah karena tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik sehingga bank menganggap bahwa Bapak Ibu itu tidak punya perencanaan yang jelas terhadap penyelesaian kredit macetnya. Nah, kembali ke masalah Bu Sapina. Bu Sapina ini sayangnya tidak membangun komunikasi. Saat kemarin-kemarin katakan anaknya sudah bisa menghasilkan, sudah bisa membantu, kenapa tidak berkomunikasi dengan bank, menyampaikan bahwa saya punya maksud mengangsur lagi. Tapi kemampuan saya setiap bulan 10 juta, mohon digunakan untuk dialokasikan untuk mengurangi pokok utang sampai dengan aset saya yang ada yang terjual. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu menunjukkan iktikat baik, bila Bapak Ibu menunjukkan konsistensi setiap bulannya mulai bayar lagi, maka saya pastikan Bapak Ibu, kalaupun tidak masuk dalam teropong yang akan dilelang, itu masuk teropong yang akan dilelang, setidaknya akan ditunda sampai dengan Bapak Ibu akan dianalisa lagi apakah ini tetap perlu penyelesaian lewat lelang atau bisa diharapkan selesai dengan di luar lelang kayak gitu. Jadi memang saat Anda mulai bayar setiap bulan rutin, itu bank akan menilai sebagai nasabah yang beritikat baik gitu. Ada banyak nasabah yang pinjamannya ratusan juta tapi tiap bulannya hanya distorin 1 juta, 2 juta, tapi dia rutin nggak dilelang. Banyak seperti itu. Kenapa? Kemungkinan nasabah itu sudah
dihapus bukukan. Nah, kemungkinan yang kedua, kalaupun dilelang, mungkin jaminannya tidak marketable. Jadi dia tidak melihat peluang lelang itu sebagai solusi cepat. Nah, ketika debiturnya setiap bulan melangsur, membayar walaupun jauh dari kewajibannya sebenarnya, tapi banyak bank yang akan menilai ini sebagai nasabah yang beretikat baik. Sehingga akhirnya membiarkan tidak dilelang dan membiarkan debitur itu tetap mengangsur entah sekapan lunasnya. Itu yang saya maksudkan. Kalau Bapak Ibu sudah mengkomunikasikan dengan baik, kemudian mempersepsikannya juga berhasil, maka selanjutnya adalah konsisten membayar setiap bulan. Sekalipun itu jauh dari kewajiban yang seharusnya. Setiap bulan bayarkan, insya Allah itu akan jauh dari dipertimbangkan untuk dilelang. Nah, itu ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, ketika bank mendiamkan, ketika bank tidak menagih, bukan berarti bank lupa, bukan berarti bank menganggap sudah lunas. Cuman mereka sedang mengalihkan perhatiannya ke penunggak baru. Ingat, menunggak adalah bom waktu yang cepat atau lambat bisa dilelang. Kayak gitu ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.